Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tayyibin wa ashabihil bararatil muttaqin wa azwajihil ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas limpahan karunia nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sempat dan sehat menghantarkan kita pada pagi yang mulia ini berada di majelis yang sangat mulia dan di tempat yang sangat diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di majelis ini mendapatkan ridho, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir di majelis ini karena dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi saya pada pagi ini adalah meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau jalan menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama menyebutkan bahwa rahmat Allah itu ada 3.
Rahmat Allah yang pertama, rahmat Allah berupa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rahmat Allah berupa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, rahmat Allah berupa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat berupa kasih sayang Allah itu diberikan kepada seluruh makhluknya, termasuk seluruh manusia, baik yang mukmin ataupun yang kafir, diberikan rahmat berupa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rahmat Allah berupa ampunan, bahwa ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa hambanya. Sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa hambanya, maka ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa yang dimiliki oleh hambanya. Maka setiap mukmin tidak boleh berputus asa kalaupun dia tergelincir dalam perbuatan dosa, karena rahmat Allah jauh lebih besar daripada dosa yang ia miliki. Kemudian yang ketiga, rahmat Allah berupa nikmat yang Allah Rabbul Alamin anugerahkan kepada kita semuanya. Nikmat ada dua macam. Pertama, nikmat yang sifatnya adalah muqayyadah. Maksudnya nikmat yang sifatnya adalah sementara. Maka nikmat ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu diberikan kepada seluruh manusia, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Apa yang dimaksud dengan nikmat muqayyadah yang diberikan kepada seluruh manusia, baik yang mukmin ataupun yang kafir? Yaitu nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat kekayaan, nikmat jabatan. Maka semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia, baik dia itu beriman kepadanya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat muqayyadah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semuanya. Akan tapi yang kedua adalah nikmat yang mutlaqah. Maka nikmat ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Rabbul Alamin, yaitu nikmat seseorang di atas Islam, nikmat seseorang di atas iman, nikmat seseorang di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah nikmat yang hanya diberikan oleh orang-orang yang Allah Rabbul Alamin pilih dari manusia ini, yaitu nikmat di atas iman, nikmat di atas Islam, nikmat di atas Al-Quran, nikmat di atas sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi yang mulia ini saya akan menyampaikan, selain nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan untuk bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersegera untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin kepada kita semuanya. Bapak Ibu bisa dibuka atau dicatat surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah keberapa Bapak Ibu? Surah keberapa Bapak Ibu?
Saya mau beri pertanyaan dulu nih sama ibu-ibu. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Hadiahnya untuk ibu di sini 50.000. Juga bapak nanti di sini kalau menjawab pertanyaan saya kasih uang 50.000. Buat ibu-ibu dulu Bu ya, kalau bisa menjawab. Pertama, sebutkan dalam Al-Quran nama surah yang namanya diambil dari nama hewan. 7 ya, 7 surat dalam Al-Quran kurang lebih ya, yang namanya diambil dari nama-nama hewan. Kurang lebih ada 5. Siapa? Ayat. Sebutkan dengan nomor suratnya kalau bisa. Ya, 5 surat yang diambil dari hewan, nama-nama hewan. Silakan Bu. Ya, Al-Fil artinya apa Bu? Gajah. Surat berapa Bu? Oke, teruskan Bu. Kedua, Al-Ankabut artinya apa Bu? Lama-lama, betul. Yang ketiga Bu, An-Naml artinya apa Bu? Semut, sirup. Ya, terus An-Nahl artinya apa Bu? Apa? Lebah. Kasih hadiah itu 50.000 Ibu. Alhamdulillah. Ibu silakan kasih hadiah Bu. Bapak-bapak siap. Siap Bapak-bapak. Ini pertanyaan yang mudah. Upami salah ya. Berarti korban 50. Siap Bapak-bapak. Sebutkan nama surat yang namanya diambil dari nama Nabi. Berapa tadi? Ada 6. Sebutkan 6 surat yang diambil dari nama Nabi. Lumayan Pak, 50.000 Pak. Siapa? Ayo, siapa? Bapak-bapak, ayo bapak-bapak. Ayo silakan. Pakai mic Pak. Pakai mic. Ya, sebutkan Pak. Surat Hud. Hud surat berapa Pak? Surat 8. Surat 8, surat Hud bukan Al-Anfal ya? Surat Yunus. Enggak, surah Hud surat berapa Pak? Enggak apa-apa, kasih tahu aja, kasih tahu. Kalau masalah surat 8. Surat Hud surat ke-11. Ya. Ke-11. Yusuf surat berapa? 11. 12. 12 bukan. Ya. Yunus surat berapa? 9. 10. Ya, terus Muhammad surat berapa? 62. 64. 47. Ya salah ya. Satu lagi. 2 lagi. Surat Ibrahim. Surat berapa? Surat ke-13. 14. Ya. Satu lagi. Surah Yunus diurut ya. Surah Yunus, Surah Hud, Surah Yusuf, Surah Ibrahim, kemudian Surah Muhammad, satu lagi Nuh. Nah, surah keberapa Pak? Surat ke-70. 71 ya. Ya Pak. Siap. Kemarin kita lancar 20.000 dipotong. Ya.
Nanti Ibu di akhir penjelasan saya kasih lagi hadiah, tapi satu kali pertanyaan hadiahnya 100.000. Ya, nanti di akhir pertemuan ya. Saya boleh kan tadi? Iya, DKM tidak boleh. Pengurus masjid tidak boleh ya. Benar ya Bapak Ibu, saya lupa ini tempat penyimpanan ininya, materinya. Daya untuk dulu ini. Alhamdulillah. Ya. Bukan ini. Itu live tuh. Live. Ya, bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah pertama ini sering saya gambarkan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita kembali bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini dimulai dari fase ini, fase 10 bulan, 9 bulan, 10 hari. Waktunya hanya 9 bulan sampai dengan 10 hari. Ini fase pertama. Dan ini semua Bapak Ibu kita sudah lewatin semua. Nanti kita akan masuk ke fase yang kedua ini, fase antara 60 sampai dengan 70 tahun. Dan sepertinya yang hadir ini pas fase ini. Antara berapa Bu? 60 sampai dengan 70 tahun saja. Mana dalilnya? A'malu ummati baina sittin ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajudu dalika. Usia umatku muslim berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun saja. Dan sedikit sekali dari mereka yang akan melewati batas ini. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang umurnya 59 11 bulan, tinggal hitung hari. Kalau misalkan batasnya 60, jika umurnya itu misalkan 70, kalau 69 tahun lewat 11 bulan sama dengan hitung waktu. Tapi kalau ada ibu di sini Bapak yang umurnya 71, 72 berarti itu bonus.
Karena tidak mungkin Nabi berbohong menyampaikan kepada kita bahwa a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqallu man yajudu dzalika. Maka Bapak Ibu bersegeralah menuju ampunan Allah. Bersegeralah menuju untuk berbuat baik. Bersegera, nanti kita akan lihatkan beberapa poin ke depan. Bapak Ibu, sudah punya alamat belum? Sudah cari alamatnya? Kita hanya 2 alamat di sini Bapak Ibu. Alamatnya mau sukses atau mau gagal, mau surga atau neraka. Cari alamat ini. Jangan sampai alamat palsu. Jangan sampai alamat palsu. Lihat di gambar ini Ibu Bapak. Ya, di dunia ini kita hanya 60 sampai 70 tahun. Gambar sedikit. Perjalanan kita akhirat ini sangat panjang. Kesana kita gagal atau sukses, tergantung di mana. Tergantung di dunia yang hanya berapa Bu? 60 sampai 70 tahun, lewat sedikit. Ada yang 80 di sini Bu? 75 angkat tangan. Bapak berapa Pak? 76, 78, Masya Allah. Bonusnya 8 tahun Pak, Masya Allah. Ya, 100.000 kan? enggak ya. Bapak Ibu, setelah kita di alam ini, selanjutnya nanti kita berada di tahapan ini. Tahapan alam barzah. Setelah alam barzah kita masuk ke alam akhirat. Hari kiamat, barzah, kemudian nanti kiamat. Jauh lebih panjang lagi daripada di dunia. Di dunia 60 sampai 70, di alam barzah jauh lebih panjang. Belum sampai hari kiamat, belum ini. Masih di alam barzah. Tertidur berbaring kita nanti di sini Bapak Ibu. Berbaring kita nanti di sini. Dan semua kita akan ke sana. Semua akan ke sana. Dan ini tanda-tanda sudah ada semua tanda-tandanya. Mau berangkat ke sini? Halo? Tidak mau. Hah? Saya tanya sama ibu, ibu senang meninggal atau tidak senang meninggal? Banyak orang yang tidak senang meninggal dunia. Banyak orang yang tidak senang meninggal dunia. Kenapa? Kenapa orang yang tidak senang meninggal dunia? Padahal pasti. Tapi kenapa tidak senang meninggal dunia? Karena dia tidak senang meninggalkan sawahnya, tidak senang meninggalkan rumahnya, tidak senang meninggalkan hartanya, emasnya dan segala macam. Ibu sekarang pakai emas nggak? Ibu sekarang pakai emas? Kenapa? Nggak pakai? Disimpan di rumah. Sayang Bu. Ibu beli emas dipakai. Jangan simpan di rumah. Nanti kalau meninggal, diambil bapak-bapak menikah lagi. Bapak, iya Bu. Jadi kalau ibu punya emas, kalau ngaji ke sini pakai, bukan untuk sombong. Kenapa? Emas ibu itu besok menjadi saksi di hadapan Allah Rabbul Alamin bahwa saya gunakan emas itu, emas pulang datang ke masjid untuk ngaji. Simpen di rumah, nggak jadi saksi Bapak Ibu. Ya, suruh besok Bapak DKM semuanya pakai emas semua. Saya kita lewat. Kita lelang, udah pakai emas semuanya, kita lelang semuanya. Iya, kita lelang, ya. Pakai ya Bu besok, ya. Nanti lelang sama ustaznya, ya. Buat apa disimpan, ya? Kesini kita Bu, dibawa nggak emasnya Bu? Bawa nggak? Rumah bawa? Sawah bawa? Tidak kan? Serahkan semua di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersegera. Ibu, kematian pasti? Kapan datangnya? Tidak tahu. Tapi sudah merasa belum? Tanya, sudah merasa belum? Tandanya satu, rambutnya sudah putih, gigi sudah, lutut sudah tak kuat lagi, kulit sudah. Tanda-tanda mau kemana? Tanda-tanda mau kemana? Mau pulang.
Kita ini semuanya tanda-tanda mau pulang semuanya. Maka bersegeralah untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat ini, surah apa Bu? Surah Luqman. Ayat berapa? Ayat 33. 33 salah Pak. Iya Bu. Nama surah Luqman. Surah ke berapa? Surah Luqman surah ke berapa Pak? Bu? 34. Udah, nanti PR aja ya. Surahnya 30 31. Ya. Lihat ini, innallaha indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dialah Allah yang menurunkan air hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah Allah yang tahu sesuatu yang ada dalam rahim seorang ibu. Lihat warna kuning. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada jiwa yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Sekarang hari Senin, hari Ahad, besok hari Senin. Ada yang tahu? Masih hidup? Atau ya, lihat. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada manusia yang tahu apa yang akan terjadi hari esoknya. Hari Senin yang akan datang besok. Tidak ada yang tahu. Dan lihat warna kuning selanjutnya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada jiwa manusia yang tahu di bumi mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ada yang tahu di mana dia akan meninggal dunia? Kalau pingin di mana meninggalnya? Di lembur kan? Pingin di mana? Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Rabbul Alamin sudah menentukan si fulan meninggal di sebuah tempat, di sebuah daerah, di sebuah kampung, di sebuah negara, maka Allah Rabbul Alamin membuat dia punya kebutuhan untuk mendatangi tempat itu. Saya ulangi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, intinya, jika Allah Rabbul Alamin telah menetapkan seseorang itu meninggal di sebuah tempat, di sebuah kampung, di sebuah daerah, di sebuah negeri, di sebuah negara misalnya, maka Allah Rabbul Alamin membuat dia punya kebutuhan untuk datang ke tempat itu. Saya berikan contoh Ismail Haniyah. Bapak Ibu tahu Ismail Haniyah? Nah, pemimpin biro politik Hamas. Dia oleh Allah tentukan meninggalnya di Tehran, di Iran. Maka dia Allah Subhanahu wa taala membuat dia punya kebutuhan menghadiri pelantikan presiden Iran. Di sanalah dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu pernah tahu bagaimana pesawat yang pernah jatuh? Apa pesawat? Lion Air. Penumpangnya sekian orang. Mereka beli tiket dengan senang hati pulang kampung, atau ada mau bekerja ke tempat lain. Mereka berangkat dari rumahnya, masuk ke bandara, diperiksa dengan ketat, masuk antri satu-satu. Masuk dalam pesawat, duduk dengan tenang. Pesawat kemudian landing, 4 menit kemudian pesawat jatuh masuk ke laut. Andaikan mereka tahu mereka akan meninggal di saat itu, tidak mungkin mereka naik pesawat. Artinya Allah Rabbul Alamin membuat mereka punya kebutuhan untuk mendatangi tempat itu. Bapak Ibu, kita pun tidak tahu. Tiba-tiba Bapak Ibu punya kebutuhan di Jakarta, menghadiri misalnya pernikahan, menghadiri kegiatan apa. Ternyata Allah Rabbul Alamin memanfaatkan ibu misalkan di Jakarta atau di tempat mana. Inilah ayatnya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Maka bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain
Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegera menuju apa? Saya ceritakan satu adalah penafsiran Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum adalah bersegera menuju Islam. Kata siapa itu? Kata siapa? Ibnu Abbas. Ibu tahu siapa Ibnu Abbas? Bapak tahu? Anak paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman Nabi namanya Abbas. Abbas punya anak namanya Abdullah. Maka dipanggil dengan Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, ada yang tahu maziyah Ibnu Abbas? Keistimewaan Ibnu Abbas apa? Ada yang tahu? Bapak? 100.000. Halo? Halo? Ya? DKM-nya tidak boleh, DKM-nya tidak boleh. Gini, lihat nanti Ibu, ada kitab ini namanya kitab Lu'lu' wal Marjan fi ma ittafaq alaihi shaykhan, kitab kumpulan hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tarjamah. Ya. Di sini nanti diceritakan salah satunya adalah tentang biografi kehidupan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini pernah mendapatkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah mendapatkan apa? Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, ini 100.000 bawa sini. Ada yang tahu doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Ya? Ada yang tahu? Ya? Betul. Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ulang Pak. Dikasih ya. Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Betul Bu, betul. Ya. Ini itu dari Ibu, tadi kan dari Ibu. Ya, dari Ibu. Nah, sekarang dari saya. Alhamdulillah ini dikasih 100.000 Bu. Alhamdulillah. Ya. Oke. Saya nggak mau kalah nanti di akhir saya. Iya. Ya. Ibnu Abbas pernah mendapatkan doa Rasulullah SAW. Apa ceritanya? Kisah di sini. Ya, kisah di sini. Satu ketika Rasulullah SAW masuk kamar mandi, masuk WC, kamar mandi. Maka Ibnu Abbas ini cerdas. Disebutkan 3 kemungkinan Ibnu Abbas itu. Rasul masuk kamar mandi. Ibnu Abbas yang pertama, kemungkinan pertama dia masukkan air ke dalam kamar mandi. Kemungkinan yang kedua, letakkan air di luar kamar mandi. Kemungkinan yang ketiga, Ibnu Abbas tidak melakukan apa-apa. Tapi ternyata Ibnu Abbas itu meletakkan airnya di kamar mandi, depan kamar mandi. Kenapa tidak masukkan ke dalam? Kebayang? Kenapa Ibnu Abbas tidak masukkan air ke dalam kamar mandi? Ya karena tidak sopan kalau sudah dalam kamar mandi masuk air ke dalam. Maka Ibnu Abbas ini kemudian meletakkan air itu di mana? Di depan kamar mandi. Setelah itu Rasulullah keluar tahu, ini siapa yang meletakkan ini? Kata Ibnu Abbas, saya. Maka kata Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ini anak Ibnu Abbas, pahamkan dia terhadap dia kepada agama, ajarkan bagaimana dia menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Cerdasnya Ibnu Abbas. Apa cerdasnya? Letakkan air itu di luar kamar mandi, dan dia tidak mau peduli dengan Rasulullah, tidak. Tapi meletakkan air di kamar mandi sampai Rasul bangga dengan dia, mendoakan Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Yang kedua Ibnu Abbas, Arba'un Nawawi nomor hadis 19. Ada yang tahu Bapak? Arba'un Nawawi nomor hadis 19. 100.000. Ini cerita Ibnu Abbas. Jadi Bapak Ibu, gimana kita tidak semangat kalau seandainya kita tidak tahu tentang para sahabat Rasulullah SAW? Saya tanya Bapak, siapa penyanyi dangdut yang terkenal di Indonesia? Inti. Coba.
Roma Irama. Kenapa tahu tentang penyanyi dangdut terkenal di Indonesia tidak kenal siapa Ibnu Abbas? Halo? Oke. Ibnu Abbas di hadis nomor 19 kitab Arba'un Nawawi itu bercerita bahwa Ibnu Abbas pernah bepergian bersama Rasulullah SAW di bonceng, berkendaraan bersama dengan Rasulullah. Saya tanya sama Bapak, kalau seandainya besok Bapak bersatu mobil dengan Bapak hadiah, Bupati Ciamis dan insya Allah calon Bupati, lanjutkan. Kira-kira Bapak senang tidak kalau seandainya satu mobil dengan Bapak Bupati? Senang. Senang Bapak Ibu kalau misal satu mobil dengan Bapak Presiden? Ibnu Abbas bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istimewa tidak Ibnu Abbas? Istimewa. Kemudian kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, memanggil kalimatnya, ya gulam. Gulam itu ibu, panggilan sayang. Orang Arab kalau manggil orang yang disenangi bisa itu pakai gulam. Ya gulam, wahai gulam, wahai kira-kira begitu. Inni u'allimuka bi kalimatin, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kata-kata. Apa kata Rasul kepada Ibnu Abbas? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan jagamu. Jagalah Allah, Allah akan jagamu. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, pernah menjelaskan syarah dari kitab Arba'un Nawawi itu, dia bilang, jagalah Allah itu, jagalah batas syariat Allah, maka Allah akan jagamu. Idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Di ujung hadis itu nasihat Rasul kepada Ibnu Abbas, ta'aruf ilallahi fi raha ya'rifka fi shiddati. Kenalilah Allah di saat engkau dalam keadaan lapang, dalam keadaan berada, maka nanti Allah akan datang mengenalmu di saat engkau dalam keadaan kesulitan. Lihat, ini beberapa keistimewaan Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas, lihat, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegera menuju ampunan Allah. Kata beliau, bersegera menuju Islam. Apa maksudnya? Minimal ada 4. Bersegera menuju Islam yang pertama, pahami, pahami Islam ini dengan baik. Itu maksud yang pertama. Segera menuju Islam adalah segera memahami, pelajari Islam dengan baik. Begini, ada orang, ini cerita saja, tinggal di rumahnya 20, 30 sampai 40 tahun. Tapi orang ini tidak hafal isi rumahnya, tidak hafal kamar mandi mana, WC mana, tidak tahu kamar tidur mana, teras mana. Padahal diam di rumahnya 20, 30, 40 tahun. Jangan-jangan ada orang menjadi muslim, menjadi Islam, muslim ini 20, 30 tahun tidak hafal agamanya sendiri. Maka kata Ibnu Abbas, segera menuju ampunan Allah, segera menuju Islam. Yang pertama, pelajari dan pahami agama ini dengan baik. Jangan-jangan kita ini nggak ngerti agama kita sendiri. Ibu, bapak, pulang ke rumah tanya sama anaknya, kalau bapak meninggal, bisa sholat jenazah tidak? Bisa nggak bacaan-bacaan dalam sholat jenazahnya? Jangan-jangan anaknya ketika bapaknya meninggal cari sejadah. Tahu cari sejadah? Dia kira sholat jenazah pakai rukuk dan sujud, jadi pakai sejadah. Berarti anak ini tidak mengerti tentang apa? Tentang sholat jenazah. Tanyakan sama anak-anak kita. Jangan-jangan nanti dia tidak tahu tentang sholat jenazah saat kita nanti berbaring nanti. Ini maksudnya adalah pahami, pelajari agama dengan baik. Dengan 2 kaidah, catat. Dalam kita mempelajari Islam, mempelajari agama ini, lihat, perhatikan 2 hal ini. Pertama,
Kata Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin. Apa kata beliau? Al-ilmu huwa din, fandur amman ta'khudhu dinahu. Ilmu ini bagian dari agama. Maka perhatikan, teliti dengan baik engkau mendapatkan ilmu itu. Maka lihat ketika para ulama hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lain, ketika mereka mendapatkan sebuah ilmu, maka mereka teliti yang membawa ilmu ini benar nggak orangnya. Maka nasihat Imam Ibnu Sirin kepada kita semuanya dalam rangka mencari ilmu ini, perhatikan kaidah pertama, al-ilmu huwa din, fandur amman ta'khudhu dinahu. Sebab ini Bapak Ibu, jika engkau telah menerima ilmu dari orang yang salah, maka kesininya tidak mungkin Bapak Ibu melaksanakan agama yang benar. Kenapa? Datang dari orang yang salah. Maka nasihat para ulama kepada kita, al-ilmu huwa din, fandur amman ta'khudhu dinahu. Yang kedua kaidahnya, kata Imam Ibnu Mubarak, Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan begini, al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad bagian daripada agama. Seandainya orang beragama tanpa isnad, maka dia akan mengatakan agama semaunya. Saya ulangi, kata Imam Ibnu Mubarak, al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad ini bagian daripada agama. Seandainya orang beragama tanpa isnad, maka dia akan berkata tentang agama semaunya. Beragama semaunya. Saya berikan contoh. Taruhlah, tadi saya sebutkan di sini kumpulan hadis-hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Al-Lu'lu wal Marjan fi ma ittafaqa alaihi sayfan. Kumpulan hadis di Sahih Bukhari dan Muslim. Lihat, misalnya Bukhari bercerita tentang angkat tangan. Ini contoh saja. Angkat tangan itu ketika takbir salat, satu, sejajar dengan bahu, sejajar dengan telinga. Hadis Nabi SAW seperti itu. Maksud saya adalah tidak mungkin Bukhari itu mendengar dari Nabi SAW langsung. Tapi Bukhari punya guru. Gurunya Bukhari punya guru lagi. Gurunya sampai dengan masa tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in masuk kepada masa tabi'in. Tabi'in masuk kepada masa sahabat. Sahabat mengatakan, aku melihat Rasulullah, aku mendengar Rasulullah. Dari jarak dari Bukhari sampai dengan sahabat namanya isnad. Paham di sini Bapak Ibu? Ya, mulai dari Bukhari sampai dengan sahabat Nabi SAW itu namanya apa? Isnad. Nah, kita beragama itu pakai isnad. Bapak Ibu angkat tangan, isnadnya dari siapa? Jangan beragama tanpa isnad. Ya. Kita ruku pakai isnad, sujud pakai isnad. Kenapa? Semua yang ada dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan sholat. Bapak Ibu, sampai sini paham? Sampai sini paham? Bahwa bersegera menuju Islam adalah pertama, segera pelajari, pahami Islam ini dengan baik dengan dua kaidah. Pertama, al-ilmu huwa din, fandur amman ta'khudhu dinahu. Yang kedua adalah al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Yang pertama. Yang kedua, setelah dipelajari, dipahami, yang kedua adalah amalkan. Yang kedua apa Bu? Amalkan. Amalkanlah agama ini, syariat ini dengan kemampuan kita. Sebelum kita dipanggil pulang sama Allah, bersegera. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Kata Ibnu Abbas, bersegera menuju Islam. Yang kedua adalah amalkan Islam ini. Segera. Ibu jangan tunggu, Bapak jangan tunggu. Bulan yang lalu saya bilang supaya suruh infak, sudah
berubah timpangnya. Stabil, Masya Allah, masih stabil Pak, harusnya meningkat, bersegera, jangan abu-abu saja, sekali-sekali warna merah, sekali-sekali warna hijau, jangan infak setiap saat abu-abu terus, abu-abu terus. Ibu, catat baik-baik, Bapak dengarkan baik-baik. Semakin banyak ibu mengeluarkan hartanya, maka semakin banyak pula Allah titipkan kepada bapak dan ibu. Tapi kalau seandainya bapak ibu berpikir begini, kalau saya sedekah tiap hari itu 1 juta, sebulan 30 juta, 2 bulan 60 juta, 3 bulan 90 juta, 4 bulan 120 juta. Mikir kan? Iya. Akhirnya tidak mau sedekah lagi, berpikirnya kalau disimpan kan jadi begitu uangnya. Betul? Kalau disimpan kan jadi nggak kira-kira? Yang tadinya dia punya harta kemudian mengeluarkan 1 hari karena banyak orang yang datang, dihitung 1 juta 1 hari itu. Sebulan kan 30 juta, 2 bulan 60 juta. Dia berpikir gimana kalau saya tidak ngasih disimpan, kan 60 juta 2 bulan. Pada akhirnya orang ini oleh Allah buat dia kemudian tidak punya usaha lagi. Kenapa? Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun. Di hartamu itu ada hak orang yang menerimanya. Ketika bapak ibu sudah memberikan kepada orang, maka Allah titipkan kembali. Ketika ibu berikan kembali, Allah titipkan kembali. Ketika bapak berikan kembali, Allah titipkan kembali. Tapi ketika bapak ibu menahan semuanya, maka Allah tak akan mungkin dititipkan untuk kembali kepada ibu. Paham di sini bapak ibu dimahaminya? Maka berilah, maka Allah akan titipkan kembali kepada ibu semuanya. Mudah-mudahan Ahad besok itu kentelnya dibuka, tidak ada yang warna abu-abu, semuanya warna hijau dan warna merah semuanya. Setuju Bu? Pak, setuju enggak? Besok hari Ahad besok dari rumah bawa yang hijau atau yang merah? Ya, yang biru saja. Oh, yang biru atau yang merah? Ya. Jangan yang abu-abu. Coba nanti Bapak DPR periksa. Ya. Kira-kira masih ada nggak yang abu-abu? Berarti orang ini tidak mau dititipkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, berarti orang ini tidak mau dititipkan sama Allah Rabbul Alamin harta. Setiap kali ibu berikan kepada orang, nanti Allah titipkan kembali kepada ibu. Tapi ketika bapak ibu tidak berikan kepada orang, Allah tidak akan mendidik itu kepada bapak ibu semuanya. Paham di sini bapak ibu? Bersegera menuju Islam, amalkanlah Islam. Apa? Lewat harta kita. Suruh pakai emas juga Pak ya? Emas nanti dapat silau kan? Ya. Kalau yang pakai emas nanti kita lelang di sini. Ya. Kita lelang. Mudah-mudahan ada yang bawa emas besok, nanti kita lelang emasnya, cincinnya, kemudian kalungnya. Jangan takut Bu, jangan takut ya. Jangan takut dengan urusan dunia, pasti Allah berikan. Ada 4 nih. Rezeki itu 1 dijamin sama Allah, yang kedua dimiliki sama kita, yang ketiga ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga dijanjikan sama Allah. Ges 4 ini pasti diberikan oleh Allah. 1, rezeki itu telah ditetapkan sama Allah untuk kita. Yang kedua, rezeki itu telah Allah jaminkan untuk kita. Yang ketiga, rezeki itu telah Allah janjikan untuk kita. Dan yang keempat, rezeki itu telah kita miliki. Berikan, nanti Allah jaminkan kembali. Bersegera menuju Islam. Amalkan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nahaitukum bisyai'in fajtanibuhu
wa idza amartukum bisyai'in fa'tu minha mastata'tum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika aku melarang kepada kalian sesuatu, tinggalkan itu. Tidak pakai syarat. Tapi kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bisyai'in, apabila aku memerintahkan kepada kalian sesuatu, fa'tu minha, datangilah perintah itu mastata'tum. Alhamdulillah Bapak Ibu, negeri kita ini negeri yang insya Allah diberikan berkah oleh Allah. Kenapa? Ada syariat Islam yang dapat kita lakukan dari Sabang sampai Merauke, Talaut sampai Pulau Rote. Kita diberi kesempatan untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji, untuk ngaji. Inilah pelaksanaan syariat Islam semampu kita. Memang ada yang tidak kita mampu kita lakukan, karena memang tidak boleh. Contoh, Bapak Ibu, saya tanya, kalau ada orang yang mencuri, menurut Islam diapain? Diapain? Potong apa? Potong tangan. Menurut syariat kan? Tapi bisa nggak ibu laksanakan di negeri ini? Tidak boleh. Coba lakukan, coba tangkap sama polisi. Artinya apa? Ada Islam yang memang tidak mampu kita lakukan, tapi tak berdosa. Kenapa? Mastata'tum. Kita mohon sama Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan negeri yang indah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saat nanti Allah izinkan, bisa tidak? Bisa. Kenapa tidak bisa? Di Aceh, Ibu, ada wanita nggak pakai jilbab ditangkap sama polisi. Di Aceh, di Aceh itu kalau ada orang wanita, Bu, keluar rumah nggak pakai jilbab ditangkap. Bagus itu. Dijikonnya mantap. Artinya apa ya? Semampu kita, ya, semampu kita. Segera amalkan Islam ini semampu kita. Banyak amal soleh yang kadang-kadang kita ini lalai. Semua datang di sini pakai air wudhu. Ibu datang ke sini di masjid, salat enggak Bapak? Salat 2 rakaat, tahiyatul masjid tidak? Coba tanya ini, datang ke masjid sebelum duduk ini, tahiyatul masjid tidak? Kan kadang-kadang kita nanggap masjid ini biasa, seperti masuk ke rumah, masuk ke kantor, ya kan? Masuk ke mana gitu kan? Masjid ini berbeda, rumah Allah itu berbeda. Datang hormati masjid apa? Tahiyatul masjid. Salat 2 rakaat untuk menghormati masjid. Mampu tidak? Mampu tidak? Mampu. Maka besok Ahad yang akan datang, semua datang ke masjid ini, sholat 2 rakaat sebelum duduk. Sebagai apa? Penghormatan kepada masjid, melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menganggap masjid seperti kita masuk ke rumah kita. Paham di sini Bapak Ibu? Itu namanya amalkanlah Islam segera yang dapat kita lakukan dengan kemampuan kita. Yang ketiga, maksudnya menuju kepada Islam adalah dakwahkan, perjuangkan Islam ini. Kata para ulama 2, Islam ini jaya menang dengan tinta emasnya para ulama. Ulangi, Islam ini jaya dan hebat dengan tinta emasnya para ulama. Andaikan para ulama tidak menulis kitab-kitab mereka, andaikan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan lain-lain tak membukukan hadis Nabi, kira-kira Bapak Ibu sholat tahu dari mana? Gerakan sholat, kaifiyah sholat Bapak Ibu tahu dari mana? Dari tinta emasnya para ulama. Kita pakai ruku seperti ini, sujud seperti ini karena kita baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tinta emasnya para ulama. Tapi ingat yang kedua, Islam ini tidak hanya dimenangkan, dijayakan dengan tinta emasnya para ulama, tapi juga Islam ini menang dan jaya dengan tetesan darahnya para syuhada. Ulangi, yang kedua ini tidak hanya dimenangkan dengan tinta emasnya para ulama, tapi Islam ini jaya dan dimenangkan, diperjuangkan dengan darah, tetesan darahnya para syuhada. Saya tanya sama Bapak Ibu semuanya,
berapa kali perang yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ibu, 50.000. Berapa kali perang yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Perang yang terjadi di zaman Nabi 5 kali. Banyak sekali, Pak. Hah? Berapa ayo? Hah? Berapa Ibu artis yang terkenal di Indonesia? Berapa kali, Pak, perang yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? 3. Banyak sekali, Pak. 2. Banyak sekali. Perang Badar. Ya, Masya Allah, Pak. Ya. Perang yang terjadi di zaman Nabi itu 47 kali. Ya. Perang yang terjadi di zaman Nabi itu 47 kali. Sekarang saya tanya lagi, berapa kali perang yang diikuti oleh Nabi? Dari 47 itu dibagi 2. Berapa yang diikuti oleh Nabi? Maksudnya Nabi turun langsung ikut perang untuk membela Islam, membela tauhid, membela syariat. Itu Nabi turun langsung ikut perang. Berapa? Pak? 23. Berapa? 23 itu waktunya Rasul berdakwah, ya. Pak, Bu, Masya Allah, 27 kali. 27 kali Nabi ikut perang langsung berhadapan sama orang kafir, bersama para sahabatnya menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwa Islam tidak hanya dimenangkan dengan tinta emasnya para ulama, tapi juga Islam dimenangkan dengan tetesan darah para syuhada. Seandainya Islam hanya dengan tetesan tulisan emasnya para ulama, tidak mungkin Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam turun langsung ke medan perang untuk membela, mempertahankan syariat agamanya. Lihat pertanyaan saya, Ibu, Bapak, sudah membela Islam seperti Rasulullah SAW turun ke medan perang? Belum kan? Belum. Ya. Artinya jangan berpikir bahwa Islam itu hanya dengan tinta emasnya para ulama, tapi suatu saat nanti Islam harus dibela sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya turun ke medan perang. Ya sekarang mah enggak kan, mau perang sama siapa? Ya, nggak ada kan? Tapi Bapak Ibu kira-kira besok bisa ada kira-kira? Mungkin ibu sudah nggak ada, bapak sudah nggak ada. Siapa tahu nanti anak-anak kita mengalami nasib yang sama. Iya, Bapak Ibu, satu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu poin ini, bahwa bersegera menuju Islam adalah bersegera untuk bersegera menuju ampunan Allah adalah bersegera menuju Islam. Pertama, pelajari, pahami Islam dengan baik dengan 2 kaidah tadi. Yang kedua, amalkan Islam sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga, yang keempat, dakwahkan dan perjuangkan Islam ini. Nanti ke depan bersegera menuju ampunan Allah, kata Ikrimah, bersegera untuk bertaubat. Jika punya dosa, bersegera untuk bertaubat. Karena kita hanya punya 2 alamat ke surga atau alamat ke neraka. Bapak Ibu, mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi yang mulia ini akan manfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan, kurang lebihnya datang dari pribadi saya yang tidak sempurna. Apabila benar dan betul datang dari firman-firman Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tutup dengan
doa majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.